Jakarta itu tidak pernah adil. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat. Yang rumahnya di bantar sungai, digusur. Yang tinggal di kawasan elit, semakin rajin renovasi. Orang-orang seperti saya ini ya, hidupnya begini-begini saja. Belum pernah sekalipun saya pulang ke kampung halaman. Bukannya lupa diri, bahkan untuk makan sehari-hari saja saya susah. Banting tulang dari subuh sampai maghrib. Keringat seliter hanya dihargai 25.000. Aku dulu yuk. Mal, koreng ini tak bawa pulang aja yuk. Janganlah, nanti aku nyalain kompor pakai apa? Kalian kompor dasmu. Dulu ya. Uangnya Pak, buat hari ini. Nih. Ya. Kena pergi. Ya Pak, makasih Pak. Bu, Ya, ya biasa dong Bu. Bungkus ya. nggak usah kembalian ya. Jangan gitu lah Bu. Nanti kalau saya udah sukses saya bayar 100 kali lipat. Kamu ini 3 tahun ngomongnya gitu mulu. Hanya doain gaji saya naik. Makasih ya Bu. Amin. Saya seorang pendatang dari kampung halaman, berniat membalik nasib di Jakarta. Orang di kampung selalu bilang saya beruntung. Padahal mereka hanya tidak tahu kerasa hidup di ibu kota. Sendirian. Banting tulang dengan hasil yang tidak seberapa. Namun harus belaga sukses seperti makalar besar. Karena kalau tidak, malu seperti apa yang harus saya tanggung lagi. Jauh-jauh diberangkatkan ke Jakarta. Namun untuk membeli ongkos pulang saja, saya belum mampu. Jangan pernah tanyakan tentang rindu. Bahkan untuk mengucapkannya saja, saya tidak mampu. Tidak pernah sekalipun terbersit di benak saya akan terperangkap di sini. Mimpi saya bukan berkeringat dan susah payah menyambung hidup dengan menjadi kuli bangunan. Tapi namanya juga Jakarta. Yang miskin makin miskin, yang kaya tambah kaya. Jadi kuli bangunan awalnya hanya langkah awal saya meraih sukses di kota besar ini. Tapi ternyata hanya dengan ini saya bisa menyerap nasi. Awalnya saya kira semua akan sesuai rencana. Saya bekerja, mengumpulkan uang, dan pulang. Tapi bahkan untuk makan saja ternyata pas-pasan. 25.000 sebagai upah banting tulang sehari penuh. Sampai kapan harus menabung untuk pulang ke kampung? Mal, lu denger radio semalam. Apa?
Wong dia aja nggak punya radio, Det. Enak nonton radio mah aku punya. Harga rokok mau naik, katanya bisa sampai 2 kali lipat loh. Ada pengendalian tembakau. Ada aja tuh pemerintah. Orang kecil kayak kita nih makin susah hidupnya. Pemerintah mah sudah punya hati. Hidup segini aja pas-pasan. Gak pulang-pulang. Gimana semuanya naik. Kamu memang kagak mau pulang, Mal. Boya nabung gitu kalau mau pulang ke kampung. Nabung gasmu, makan aja susah. Cuasa lah kalau ngomong. Seperti jatuh tertimpa tangga, orang-orang kecil seperti saya memang sasaran empuk pemerintah. Harga ini tuh naik, tapi gaji ya segini-segini aja. Oh, yang biasa dong, Bu. Belum naik kan, Bu? Belum kok, Mal. Masih wacana aja itu. Mereka protes kok. Pemerintah tuh bukannya melindungi, malah bikin kita sulit. Orang-orang kayak kita kan makin susah kalau harga-harganya naik. Ya, namanya juga perintah, Mal. Pemerintah tuh maunya kita susah. Ya, gimana lagi? Emang udah kayak gini nasibnya. Bagaimana bisa sukses? Semua harga naik. Orang kecil kayak saya cuma bisa kerja, terus makan. Terus kerja, terus makan lagi. Sampai mati. Hari-hari saya hanya seperti ini. Bangun, bekerja, makan, tidur. Lalu bangun lagi dan bekerja, makan, dan tidur. Saya hanya bekerja untuk hidup. Lupakan menabung, lupakan pulang kampung. Untuk bertahan hidup saja, sudah cukup. Pepatah saja berkata, gantungkanlah mimpimu setinggi langit. Tapi orang kecil seperti saya, untuk memejamkan mata saja sulit. Bagaimana mungkin bermimpi? Mal, belum lalu sama belum ini belum kan? Udah kan uangnya? Ada, Bu. Sebentar ya. Belum seberapa terkumpul, pasti sudah harus dikeluarkan. Beginilah, di Jakarta tidak ada rasa kekeluargaan. Semua hanya tentang uang, uang, dan uang. Untuk seorang kuli macam saya, hidup saja sudah seperti berhutang, tercekik sana sini. Ratifikasi FCTC yang telah dikumandangkan dari berbagai dunia kini diserukan kepada Indonesia. Kenaikan harga rokok menjadi isu yang diperbincangkan di semua kalangan. Pro dan kontra terjadi juga di berbagai kalangan. Rakyat miskin berteriak, industri berteriak, namun kalangan pekerjaan kesehatan juga tak berhenti teriak. Bagaimana lanjutannya? Yang jadi hiburan rakyat kecil seperti saya saja dipersulit oleh pemerintah. Saya bukannya mau menyalahkan keadaan. Saya hanya heran, kemana hati petinggi-petinggi itu? Kalau segala hal dipersulit, baiknya rakyat macam saya ini memang ditenggelamkan di samudera saja. Mengurangi populasi, mengurangi beban negeri. Disahkannya UU Pertembakauan menjadi headline semua koran hari ini. Industri tembakau bersorak gembira karena dengan diperketatnya harga tembakau, pasokan uang dari konsumen akan semakin meningkat. Hal ini menaruh kontroversi di berbagai pihak, namun begitu pemerintah tetap dengan pendiriannya, yaitu pengesahan Undang-Undang Pertembakauan yang dianggap memperkuat tulang punggung negeri. Dan sekarang, saya terduduk di sini. Bingung menanggapi, entah mengapa tidak ada yang berubah. Saya kerja banting tulang berkeringat setiap hari. Harga rokok yang jadi konsumsi saya setiap hari juga bahkan turun, tapi kehidupan saya tidak berubah. Boro-boro pulang ke kampung halaman untuk bertahan makan dan bayar atap untuk berteduh saja susah payah.
Entah di mana salahnya.